Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selokan Mataram atau Kanal Yashiro dalam bahasa Jepang merupakan saluran irigasi yang menghubungkan Kali Progo dengan Kali Opak di sebelah timur Yogyakarta. Masyarakat lebih mengenal nama populernya yaitu Selokan Mataram. Selokan Mataram memiliki panjang kurang lebih 31,2 km. Kanal irigasi yang selesai dibuat pada tahun 1944 ini telah mengairi lahan pertanian seluas 15,73 hektar. Kali ini kita akan menyusuri Selokan Mataram dari Ring Road Barat Yogyakarta sampai dengan hulu di Sungai Progo yang berada di Desa Bligo, Ngluar, Magelang, Jawa Tengah. Jalur yang saya telusuri kali ini sepanjang kurang lebih 16 km. Di jalur yang saya lalui ini juga dilakukan proses perbaikan. Nampak beberapa jalur selokan ada pengerjaan perbaikan talut di sisi kanan dan kirinya. Di samping itu, pekerjaan mengeruk endapan juga dilakukan di sepanjang jalur ini. Selokan Mataram yang saya lalui dari Ring Road Barat Yogyakarta ini juga ada yang dilewati jalur jalan tol Jogja-Bawen seksi 1, di mana akan dijadikan tol yang melayang atau di atas selokan. Selain di lokasi ini, jalan tol yang akan melintas di atas Selokan Mataram juga akan dikerjakan di Simpang Susun Purwomartani ke barat sampai dengan Ring Road Timur di seputar SMK Negeri 1 Depok. Dalam perjalanan kali ini, saya juga menemukan lokasi Selokan Mataram yang melewati bawah tanah yang berada di Desa Bligo. Selokan Mataram yang ada di bawah tanah ini berbentuk terowongan sepanjang kurang lebih 700 meter. Kalau menilik, penamaan terowongan di Google Maps adalah Terowongan Kambiwolu. Terowongan ini masih bisa dilalui air dari Sungai Progo karena masih terlihat alirannya. Apabila menilik sejarahnya, Selokan Mataram dibangun saat penjajahan Jepang yang menerapkan romosa atau kerja paksa pada tahun 1942 hingga tahun 1945. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Inilah rute perjalanan saya kali ini dari Ring Road Barat Yogyakarta sampai dengan Ancol Bligo di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan channel Agus Bintarto. Kali ini saya berada di perempatan Cebongan ya teman-teman. Jadi ini perempatan setelah Monjali ke barat ya, Ring Road Utara Yogyakarta. Hari ini kita akan menelusuri Selokan Mataram dari Ring Road Barat Yogyakarta ya teman-teman. Nanti kita akan menyusuri Selokan Mataram, di mana salah satunya adalah Selokan Mataram ini dibangun atau diperbaiki di sebagian besar jalurnya. Selain itu, Selokan Mataram ini juga di wilayah seksi 1 tol Jogja-Bawen itu juga dilakukan pembangunan. Jadi pembangunan tol yang di seksi 1 Jogja-Bawen ini melewati di atas Selokan Mataram. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat kembali atau melihat lagi ya Selokan Mataram yang berada di jalur tersebut. Nah, ini kita pas berada di Ring Road pojok pojok Lor Kulon, barat laut barat daya ya. Lor Kulon ya istilahnya. Nah, ini saya muter mengarah ke Ring Road Barat. Ini sudah masuk Ring Road Barat ini. Nanti kita akan mengambil jalan yang berada di samping Selokan Mataram ya teman-teman. Jadi kita nanti akan mencoba melewati di sisi
samping dari selokan Mataram. Menuju ke sana, ini kita berputar dulu di ring roadnya ya. Kita masuk lagi. Nah, di depan ini ya teman-teman, kita akan belok ke kiri menuju ke jalan di sebelah jembatan jembatan Selokan Mataram ya. Ini ya teman-teman, kita akan mengikuti ini. Inilah titik awal dari Selokan Mataram yang ada di ring road barat ya teman-teman. Ini teman-teman ya. Nah, itu di sana itu sudah ring road barat ya. Itu ring road barat, itu Selokan Mataram dari arah timur ya teman-teman ya. Dari arah timur. Kemudian ini dari ring road barat ke barat ya. Ini depan saya ini Selokan Mataramnya. Oke teman-teman sekalian, ini kalau dilihat dari bangunannya ini Selokan Mataram yang ada di kanan saya ini memang nampak bangunan puluhan tahun ya, karena sesuai dari sejarahnya ini Selokan Mataram ini dibuat tahun 1942 ya. Saat itu Jepang menjajah Indonesia ya teman-teman. Itu sebelum 3 tahun sebelum Indonesia merdeka, dan inilah hasil atau salah satu produknya ya saat itu ya. Ini yang saya lewati ini. Ini di bawah saya ini adalah Selokan Mataram ya teman-teman. Nah, ini saya melewati menyusuri selokannya ini teman-teman. Bentar saya cek dulu apakah yang ini juga ya. Saya tak berhenti sebentar. Oke teman-teman, betul ya teman-teman, ini Selokan Mataram sebelah kanan saya nih ya. Ternyata lebar sekali ya teman-teman. Selokan Mataramnya lebar sekali ya. Ini saya berdasarkan dengan menggunakan maps ya. Tadi di titik awal tadi saya melihat dengan menggunakan drone ya teman-teman. Melihat dengan menggunakan drone. Kali ini di bagian kanan ini termasuk lebar ya teman-teman. Ini selokan dalam dan lebar ya teman-teman. Nambongan, ini ada buk atau jembatan Nambongan. Nah, ini kalau kita lihat desainnya ini kan desain lama ya teman-teman. Saya tak berhenti sebentar untuk ngambil gambar ya. Jadi kalau dilihat dari desainnya ya, nah itu teman-teman ya. Nah, itu bangunan lamanya ya. Nah, itu susunannya batu-batuan juga kelihatan ya. Jadi ini masih kawasan jalur Selokan Mataram ya teman-teman. Kita bisa membayangkan ya teman-teman, zaman dahulu tahun 1942 itu kan alat-alat berat tidak seperti sekarang ya teman-teman. Coba kalau dipikir-pikir ya, batu-batu itu ngambilnya diangkut pakai apa zaman dulu ya. Atau tapi jangan dulu sudah ada truk nih ya. Nah, ada truk juga ya dulu. Nah, ini salah satu juga Selokan Mataramnya ya teman-teman. Nah, ini masih Selokan Mataram. Yang kanan saya, di sini juga direvitalisasi ya teman-teman ternyata ya. Ternyata di sini direvitalisasi juga untuk Selokan Mataramnya ya. Jadi di sini ini dikeduk atau dibersihkan ya ini ternyata.
Jadi di situ, nah itu digedok atau dibersihkan ya teman-teman, ternyata ya di sini ya. Jadi di depan kanan saya ini termasuk calon apa namanya pertemuan tolnya ya di depan saya ini. Nah kemudian masuknya desa Ketingan ya di sini. Tak maju lagi aja saya. Maju lagi di sini aja biar agak ini bisa apa namanya bisa lebih leluasa ya. Nah itu Jalan Racek Ketingan ya, Ketingan Tirtadi Melati Sleman. Oke, saya tak menerbangkan drone. Oke teman-teman, kita di Ketingan Tirtadi ya, ini selokan Mataramnya. Di sebelah kanan saya nanti akan jadi titik temunya ya. Ini kita akan menelusuri lagi selokan Mataramnya. Ini depan ini ada tulisan Dusun Gombang ya, tadi sempat ke shoot dengan drone ya. Depan saya ini Gombang. Ini bangunannya kayak gini ya teman-teman. Jadi kelihatan desain model dulu ya. Dan di situ juga ada ini ternyata ya, ada mungkin ada tangga-tangga untuk turun, itu mungkin untuk mencuci kalau zaman dulu. Bisa jadi mencuci atau mengambil air gitu ya di daerah sini ya. Di depan ini Kaweden, Dusun Kaweden ya. Nah ini saya lewat lagi. Ini kalau kayak gini biasanya di bawah saya ini kan saluran air ya teman-teman. Ini di bawah sana saluran air ya. Ini kalau ke kanan ini di proyek ini ya, proyek tol ya kanan saya. Yang sana ini saya saat ini menelusuri yang selokan dulu ya teman-teman. Nah ini selokannya. Nah ini bangunan-bangunan lama kayak gini ya teman-teman. Nah itu teman-teman bisa cek ya teman-teman ya. Untuk bangunan-bangunannya itu kan bangunan lama ya. Dan ini seperti gejelik-gejelik ini kan untuk mengalirkan ke wilayah pertanian ya. Nah ini kelihatan kan diperbaiki juga kan teman-teman ya. Nah ini teman-teman diperbaiki ya untuk tanggul-tanggulnya. Tuh teman-teman bisa cek ya, tanggul-tanggulnya diperbaiki ya. Berarti memang keseluruhan sepertinya diperbaiki ya. Kemarin yang di timur itu juga diperbaiki ya, di sini juga ya teman-teman. Jadi memang semuanya ya, semuanya diperbaiki sepertinya ya. Tuh teman-teman ya. Jadi di sebelah kanan saya ini kelihatan ya teman-teman ya, nanti bisa dicek ya untuk kalau pengen tahu progresnya ya. Nah itu teman-teman ya, kalau proyeknya sekarang modelnya kayak itu, pakai alat-alat ya, itu bentuknya dimirip-miripkan yang lama ya, dibikin bulat-bulat ya bentuknya, dibikin bulat juga ya ternyata. Oke itu teman-teman proyeknya, yang ini yang di daerah mana tadi ya, Ketingan ke barat ya, Ketingan ke barat ini juga proyeknya juga diperbaiki ya. Ini lebar sekali yang di sini ya, beda dengan yang di ujungnya di dekat Kali Opak ya. Ternyata lebar sekali yang sini ya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya teman-teman ya. Jadi ini adalah selokan Mataram ini yang ada masih di Yogyakarta ya ini. Masih di Yogyakarta ini teman-teman, selokan Mataramnya.
Wah, yang ini benar-benar lebar ini teman-teman, sepertinya yang di sini dikembalikan seperti semula ya teman-teman ini. Nah, ini masih yang sini masih belum di sini, tapi sudah dibersihkan nih sepertinya. Endapan-endapannya mungkin sudah dibersihkan ya teman-teman yang sini. Nah, ini lewat sini teman-teman ya. Di bawah ini juga ada saluran airnya ya di bawah. Nah, walah, ini proyeknya sampai sini teman-teman ternyata ya. Sampai sini perbaikannya benar-benar dikembalikan nih. Coba kita shoot pakai drone ya. Ini sepertinya nggak banyak gangguan di sini. Saya cari tempat dulu untuk ambil posisi ya. Ya teman-teman, yang di titik ini tadi itu berdekatan dengan proyek jalan tol Jogja Bawen yang seksi 1 ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan saya sana itu ada proyek jalan tol seksi 1 ya teman-teman. Dan kita masih menyusuri selokan Mataram ya ini. Ya teman-teman. Tadi di sebelah saya tadi itu dibuat tol ya. Tadi di Tirtoadi ya. Tirtoadi itu menuju ke arah Bligo ya. Jadi di samping proyek perbaikan selokan Mataram itu ternyata kita juga bisa melihat progres tol ya, tol Jogja Bawen seksi 1. Nah, ini teman-teman ya, alat-alat beratnya sampai di sini ya untuk memperbaiki selokan Mataram ya. Semoga memang ini bernilai sejarah ya, istilahnya bernilai sejarah, dan kalaupun dimanfaatkan beneran gitu sebenarnya bisa juga ya, karena di ujung awalnya itu kan ada di Kali Progo ya teman-teman. Jadi berada di Kali Progo, dimana lokasinya adalah di Bligo ya teman-teman. Jadi di Bligo lokasinya. Oke teman-teman, bisa melihat sendiri ya bahwa proses pembuatannya itu seperti ini sekarang ya. Kalau zaman dulu nggak tahu seperti apa. Oh, ini ternyata yang akan dilewati tol ya ini ya. Sepertinya mulai dari sini teman-teman. Jadi mulai dari sini mungkin. Jadi mulai dari sini mungkin akan berdampingan dengan tol ya jalannya. Nah, ini di patoknya ada ya, ini patok pinggir ya, patok pinggir terlewati tol ini teman-teman, yang di sini ya terlewati tol. Berarti kalau lurus ke kiri sana ya, lurus ke kiri. Nah, ini patoknya ada. Nah, ini patok-patoknya nih, patok. Ini selokan Mataramnya. Ini di depan tadi adalah tolnya ya teman-teman. Nanti kita bisa melihat dari mapsnya ya teman-teman. Nah, kita masih menyusuri ya teman-teman untuk selokan Mataramnya, dan saya melihat patok-patok di sini itu ada patok tengah ya, yang ada di selokan Mataram ini ada patok tengah. Ini kemungkinan jadi terlewati di atasnya ini teman-teman, yang saya lewati ini ya. Jadi di sini terlewati di atas selokan ini ya teman-teman. Kemungkinan besar seperti ini, karena ini ada patok merah, kemudian yang ini patok kuning ya, jadi di tengah-tengahnya sepertinya ya. Margodadi ya, di Margodadi, Kelurahan Margodadi ini teman-teman. Kesana lagi ya teman-teman. Nah, ini di depan rumah ini juga ya. Nah, saya
saya tak menerbangkan drone ya. Ini berarti yang terlewati di atas selokan nih teman-teman. Jadi ini termasuk di atas selokannya di sini ya. Ya teman-teman, sudah menerbangkan drone, nanti bisa dilihat di drone ini ya, patok kuningnya tuh garis tengah, ini juga garis tengah ya. Jadi apa namanya, tolnya ini yang di sini itu yang melayang ya, ini yang melayang, saya kira ini yang melayang. Jadi melayang di atas selokan Mataram ini di sini. Besok desainnya sudah pernah saya expose ya teman-teman. Ini kita sambil menuju ke ini ya, ujungnya yang di Bligo ya teman-teman. Jadi kita tetap akan menyusuri selokan Mataram ini, tidak fokus ke mana namanya, ke tol ya, tapi kita fokusnya ke selokan Mataramnya. Nah ini masih di Desa Margodadi ya teman-teman. Dan ini teman-teman penampilan daratnya seperti ini ya. Ini dibersihkan, akan dijadikan tol. Karena ini mungkin bukan adgate, jadi di sini elevate ya, makanya tidak terlalu terpengaruh mungkin ya. Karena kalau elevate itu kan mungkin dikasih tiang-tiang di bagian tertentu ya, kemudian agak ke atas. Nah ini SMK Negeri 17 Sayegan. Nah ini saya melewati SMA Negeri 17 Sayegan ya, yang sebelah kiri ya. Ini kalau dilihat patoknya itu dapat pinggirnya ini kayaknya samping ya. Nah ini kan tengah apa ini? Nah ini tengah. Nah ini sampingnya itu melipir di SMK Negeri Sayegan itu, di tengah pagarnya itu teman-teman ya. Tapi mungkin masih aman ya, mungkin masih aman. Dan di sini selokannya belum direnovasi ya, tapi tadi yang di tadi sampai sana ya. Mungkin justru sampai sini juga ya perbaikannya untuk selokannya ya. Oh ternyata di sini ada pengrajin batu bata ya ternyata teman-teman. Baru tahu nih di Margodadi ya. Nah ini lurus ke kiri saya ini teman-teman, yang ini pas tidak di atas selokan, yang ini yang kiri saya ini. Jadi ini selokannya kan di kanan saya, terus tolnya nanti di kiri ini teman-teman. Nah ini kelihatan kan lahannya di apa, bersihkan ya, clearingnya sampai sini ya. Jadi ini sekalian melihat progres tol, sekalian melihat ini ya teman-teman, apa namanya, selokan Mataram ya. Ini masih 11 kilo teman-teman, masih 11 kilometer. Ini bener-bener saya menyelusuri ini teman-teman ya, yang di selokan. Oh ini sudah dibersihkan nih sepertinya teman-teman, sudah bersih ya ini. Mungkin persiapan untuk perbaikan ya, jadi selokannya dibersihkan ini teman-teman. Wah ini saya nggak membayangkan dulu pekerjanya itu ya, transportasinya zaman dulu susah ya teman-teman. Artinya saya aja mau ke sini lama ini teman-teman. Lah dulu apakah mungkin petugas pegawainya atau tukangnya itu mungkin juga seputar sini atau didatangkan dari jauh ya. Nah itu perlu informasi lanjut ya teman-teman, karena kalau kita tahu ya di zaman penjajahan Jepang itu kan terkenal dengan kerja paksa ya, Romusa ya teman-teman. Tentunya kalau menurut informasi yang saya terima itu kan dulunya takutnya masuk Romusa penduduk Jogja, makanya Sri Sultan usul dengan pemerintah Jepang untuk membuat ini, jadi pekerjanya masuknya ke sini, tidak dibawa ke Romusa kemana-mana ya teman. Walaupun ada juga ya yang ditarik ke berbagai tempat ya. Nah ini sudah diperbaiki juga ternyata di sini teman-teman. Tadi pas di jalur tol dekat di jalan tol tadi belum, tapi yang sini sudah dibersihkan ternyata. Ini semakin kesini lebar, saya menganggapnya lebih lebar ya. Nah ini yang di kiri ini
sepertinya di kiri ini. Saya membuktikan dari gambar itu, kenyataannya di sini berdampingan ini yang di lokasi saya ini ya. Nah, di sini berdampingan dengan jalan tol ya. Dan itu dibersihkan kembali itu lokasinya.